Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Risantur Iftinan dengan NIM 19-439763-TK-48-493. Di sini saya akan melakukan pembahasan contoh soal kalkulus vektor materi sebelum UTS. Sebelum memasuki pembahasan soal, di sini saya akan menjelaskan secara singkat konsep dasar dari vektor. Besaran fisik di alam terbagi menjadi dua, yaitu besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja, besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contoh dari besaran skalar adalah arus listrik, massa, panjang, waktu, suhu, volume, laju, energi. Kemudian yang kedua ada besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang dijadikan oleh besar dan arah. Contohnya gaya, momentum, torsi, kecepatan, percepatan. Penggambaran dan penulisan notasi vektor. Vektor digambarkan oleh tanda panah. Dengan titik P adalah pangkal vektor dan titik F adalah ujung vektor. Panjang dari vektor PQ adalah mutlak PQ sama dengan besar vektor. Notasi vektor dituliskan dengan huruf tebal atau dengan huruf dipakaikan tanda panah di atas. Contoh soal pertama. Suatu vektor F dapat dinyatakan sebagai vektor F sama dengan 3i ditambah 4j. Tentukan besar vektor F dan vektor satuan dari F. Untuk besar vektor F itu sama dengan akar dari I kuadrat ditambah dengan J kuadrat. Di sini kita masukkan angkanya. Jadi besar vektor F kuadrat sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5. Kemudian untuk vektor satuan dari F. Vektor satuan dari F adalah vektor F dibagi dengan besar vektor F. Kita masukkan vektor F sama dengan 3i ditambah dengan 4j dibagi dengan besar vektor F sudah kita ketahui yaitu 5. Jadi 3i plus 4j dibagi 5 sama dengan 3/5i ditambah dengan 4/5j. Jadi vektor satuan dari F sama dengan 3/5i ditambah dengan 4/5j. Contoh soal penjumlahan vektor. Dalam gambar, vektor AB sama dengan 2/3 vektor AC. Nyatakanlah M dan dalam U dan V. Ini gambarnya. Untuk menjawabnya kita tuliskan yang diketahui, yaitu adalah vektor AB sama dengan 2/3 vektor AC. Untuk vektor AB adalah M dikurangi U. Kemudian vektor AC adalah V dikurangi U. Jadi kita tuliskan, kita substitusi M dikurangi U dan V dikurangi U ke dalam persamaan tadi. Jadi sama dengan M dikurangi U sama dengan 2/3 V dikurangi U. Kita kalikan 2/3 dengan V dikurangi U. Kemudian kita pindah ruaskan U ke sebelah kanan. Jadi dihasilkan M sama dengan 2/3 V dikurangi 2/3 U ditambah U. Kita jumlahkan U. Jadi sama dengan M sama dengan 2/3 V ditambah dengan 1/3 U. Kemudian contoh soal perkalian vektor. Di sini saya mengambil contoh soal dengan operasi titik. Tentukan kerja yang dilakukan oleh gaya 100 Newton dengan arah 60 derajat ke timur laut untuk memindahkan benda sejauh 2 meter ke timur. Untuk menjawabnya, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui pada soal. Besar vektor F sama dengan 100 Newton, besar vektor D sama dengan 2 meter, dan θ sama dengan 60 derajat. Dapat kita ketahui bahwa usaha sama dengan W sama dengan gaya dikali dengan perpindahan atau jarak. Untuk vektor, apabila ada dua vektor dikalikan dengan menggunakan operasi titik, maka
vektor, kita misalkan bahwa kedua vektor adalah vektor F dan vektor U. Maka perkaliannya adalah mutlak vektor F dikali dengan mutlak vektor U dikali dengan cos theta. Maaf, tulisannya jelek. Jadi kita masukkan apa yang kita ketahui dari soal. Jadi vektor F dikali dengan vektor D sama dengan besar vektor F dikali dengan besar vektor D dikali dengan cos theta. Kita masukkan. Besar vektor F sama dengan 100 Newton dikalikan dengan besar vektor D sama dengan 2 meter dikalikan dengan cos theta. Theta di sini adalah 60 derajat. Cos theta sama dengan 1/2 cos 60. Kita coret 2, jadi tinggal 100 Newton meter atau sama dengan 100 Joule. Contoh soal selanjutnya adalah contoh soal turunan vektor. Jika vektor f di T sama dengan T kuadrat plus TI ditambah dengan E pangkat TJ, tentukan yang pertama turunan pertama vektor f di T, yang kedua turunan kedua vektor f di T, dan yang ketiga sudut theta antara turunan pertama f di 0 dan turunan kedua f di 0. Untuk menjawab soal yang pertama, yaitu adalah turunan pertama f di T, kita turunkan vektor f. Cara menurunkannya sama dengan turunan biasa, yaitu T kuadrat plus T kita turunkan menjadi T-nya turun menjadi 2T, turunan pertama dari T adalah 1. Jadi kita tuliskan 2T plus 1. Ini untuk I. Kemudian untuk untuk J, turunan dari E pangkat T sama dengan E pangkat T. Kemudian untuk yang kedua, turunan kedua vektor f di T. Kita turunkan dari turunan pertama, kita turunkan lagi, yaitu 2T plus 1 kita turunkan menjadi 2. Ini untuk I. Kemudian untuk yang J, turunan dari E pangkat T sama dengan E pangkat T. Kemudian untuk yang ketiga, kita mencari sudut di antara turunan pertama f di 0 dan turunan kedua f di 0. Untuk mencari sudutnya, kita pertama masukkan T sama dengan 0. Kita masukkan untuk yang turunan pertama, berarti 2 dikali dengan 0 ditambah 1. Ini untuk I ditambah dengan E pangkat 0 sama dengan I ditambah J. Kemudian untuk yang turunan kedua di 0, turunan kedua F di 0, yaitu kita masukkan juga T-nya sama dengan 0, kita masukkan. Jadi sama dengan 2I plus J. Untuk mencari sudut, kita menggunakan rumus perkalian vektor untuk dot. Sama dengan vektor U dot V, vektor V sama dengan mutlak vektor U dot mutlak vektor V dot cos theta. Kita pindah ruaskan, jadi sama dengan cos theta sama dengan vektor U dot vektor V per mutlak vektor U dot mutlak vektor V. Kita masukkan vektor U vektor V dan mutlak vektor U dan mutlak vektor V. Kita masukkan. Jadi sama dengan 2 ditambah 1 dibagi dengan akar 2 dikali dengan akar 5. Kita jumlahkan dan kita kalikan. Jadi sama dengan 3 per akar 10. Untuk mencari theta, kita menggunakan dengan cos, inverse dari cos. Kita inversekan. Jadi inverse dari cos 3 per akar 10. Jadi ketemu theta sama dengan 18,43 derajat. Lalu, contoh soal selanjutnya adalah contoh soal gerak vektor sepanjang kurva. Sebuah titik P
bergerak menyusuri lingkaran dengan pusat 0,0 dan radius R. Titik P bergerak dengan kecepatan sudut omega dan kedudukan awal R,0. Tentukan kecepatan dan percepatan titik P. Untuk menjawabnya, kita tuliskan vektor posisi untuk P dapat dinyatakan dengan vektor F di T sama dengan X di TI plus Y di TI. Untuk lingkaran dengan jari-jari R, maka X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Jika kecepatan sudut omega, maka theta sama dengan omega dikali T, karena omega sama dengan theta per T. Sehingga X sama dengan R cos omega T dan Y sama dengan R sin omega T. Setelah diketahui nilai X dan nilai Y, kita masukkan ke persamaan vektor posisi di awal tadi ini, kita substitusi. Jadi sama dengan vektor R di T sama dengan R cos omega TI ditambah dengan R sin omega TJ. Kemudian yang ditanya pertama adalah kecepatan di titik P. Untuk kecepatan adalah turunan pertama dari vektor posisi. Jadi vektor posisi ini kita turunkan. Untuk turunan R cos omega TI sama dengan min omega R sin omega T, karena turunan dari cos sama dengan min sin. Untuk menurunkannya kita menggunakan aturan rantai seperti biasa. Kemudian untuk yang bagian J, R sin omega T kita turunkan menjadi omega R cos omega T J. Turunan sin adalah cos. Jadi kita ketahui bahwa kecepatan di titik P sama dengan min omega R sin omega TI ditambah dengan omega R cos omega TJ. Kemudian untuk percepatan di titik P itu adalah turunan kedua dari vektor posisi atau turunan dari kecepatan. Dari kecepatan yang telah kita ketahui, kita turunkan. Turunan dari omega R sin omega TI itu sama dengan min omega kuadrat R cos omega T. Untuk menurunkannya kita seperti tadi menggunakan aturan rantai biasa. Kemudian untuk bagian J, omega R cos omega TJ kita turunkan menjadi min omega kuadrat R sin omega TJ. Sehingga dapat kita ketahui bahwa percepatan di titik P sama dengan min omega kuadrat R cos omega TI dikurangi omega kuadrat R sin omega TJ. Untuk contoh soal berikutnya adalah contoh soal kelengkungan kurva. Tentukan kelengkungan elips dengan persamaan parametris xt sama dengan 3 cos t dan yt sama dengan 2 sin t. Di titik dengan t sama dengan 0. Untuk menjawabnya dapat kita ketahui bahwa rumus kelengkungan adalah turunan kedua Y dikali dengan turunan pertama X dikurangi dengan turunan kedua X dikali dengan turunan pertama Y dimutlakan dibagi dengan mutlak turunan pertama X kuadrat ditambah turunan pertama Y kuadrat dipangkatkan 3/2. Untuk itu kita cari terlebih dahulu turunan pertama dari X. Untuk X sama dengan 3 cos T. X sama dengan 3 cos T. X sama dengan 3 cos T.
Supaya kita tidak lupa, kita tuliskan lagi untuk X-nya. Kita turunkan. 3 cos T kita turunkan menjadi min 3 sin T. Karena turunan cos sama dengan min sin. Kemudian karena kita memerlukan turunan kedua X, kita turunkan lagi turunan pertama, kita turunkan lagi. Jadi turunan kedua adalah min 3 cos T. Karena turunan sin sama dengan cos. Untuk bagian X kita ketahui, kemudian kita juga memerlukan turunan pertama dan kedua untuk Y. Untuk Y sama dengan 2 sin T. Kita tuliskan. Y sama dengan Y sin T. Sin T. Dua sin T. Mohon maaf. Ada kesalahan dalam penulisan. Dua. Nah, seperti ini. Kita turunkan Y sama dengan 2 sin T, turunan pertama, jadi sama dengan 2 cos T, karena turunan sin sama dengan cos. Kemudian dari turunan pertama, yaitu adalah 2 cos T, kita turunkan kembali. Jadi sama dengan min 2 sin T, turunan cos sama dengan min sin. Jadi untuk turunan pertama, kedua, X, dan Y sudah kita ketahui, kita masukkan ke rumusnya. Jadi turunan kedua Y sama dengan min 2 sin T dikali dengan turunan pertama X sama dengan min 3 sin T dikurangi dengan turunan kedua X min 3 cos T dikali dengan turunan pertama Y sama dengan 2 cos T. Kemudian untuk bagian bawah, turunan pertama X kuadrat sama dengan min 3 sin T kuadrat ditambah dengan turunan pertama Y kuadrat sama dengan 2 cos T kuadrat dimutlakkan dan dipangkatkan dengan 3/2. Kemudian setelah dihitung dapat kita ketahui bahwa min 2T dikalikan dengan min 2 sin T dikali dengan min 3 sin T sama dengan 6 sin kuadrat T. Kemudian untuk min 3 cos T dikali dengan 2 cos T sama dengan min 6 cos kuadrat T. Karena min 6 dikalikan dengan min, sehingga ini menjadi plus 6 cos kuadrat T. Kemudian untuk bagian bawah, min 3 sin T kuadrat, setelah kita kuadratkan menjadi 9 sin kuadrat T. Kemudian untuk 2 cos T dikuadratkan menjadi, ini seharusnya cos, bukan sin. Mohon maaf atas salah penulisan. Ini menjadi 4 cos kuadrat T. Kita mutlakkan dan kita pangkatkan dengan 3/2. Kemudian kita hitung lagi, ini untuk 6 dapat kita keluarkan, jadi sama dengan 6 dikali dengan sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Untuk sin kuadrat T dan cos kuadrat T itu sama dengan 1, jadi dapat kita tuliskan 6 dikali 1 sama dengan 6 saja. Kemudian untuk 9 sin kuadrat dapat kita pisahkan, jadi 5 sin kuadrat ditambah dengan 4 sin kuadrat. Kita pisahkan 5 sin kuadrat, kemudian untuk 4 sin kuadrat T ditambahkan dengan 4 cos kuadrat T, seperti tadi yang di atas, karena sin kuadrat T ditambah dengan cos kuadrat T itu sama dengan 1, sehingga dapat kita tuliskan 4 saja. Sehingga kelengkungan sama dengan 6/5 sin kuadrat T ditambah 4 dimutlakkan dipangkatkan dengan 3/2. Kemudian yang kita cari adalah kelengkungan di titik dengan T sama dengan 0. Untuk kelengkungan di titik T sama dengan 0, kita masukkan T sama dengan 0. Kita substitusikan T menjadi 0. Jadi kelengkungan sama dengan 6/5 sin kuadrat 0 ditambah 4 mutlak dipangkatkan 3/2 sama dengan 3/4. Kemudian contoh soal selanjutnya adalah contoh soal turunan parsial.
Asam sulfat cair dipindahkan dari wadahnya ke wadah baru yang berbentuk sebuah kerucut pada waktu tertentu mencapai ketinggian 120 inci. Ini adalah H, kemudian dan akan bertambah pada laju sebesar 3,6 inci per menit. Ini sama dengan dH per dt. Kemudian jari-jari alasnya adalah 48 inci R dan akan bertambah pada kecepatan 2,4 inci per menit. Ini adalah dr per dt. Yang ditanyakan adalah seberapa cepat volume bertambah pada saat tersebut, percepatan. Seberapa cepat volume bertambah yaitu adalah percepatan. Rumus dari percepatan tadi adalah turunan dari volume. Nah, rumus dari percepatan untuk mencari percepatan yaitu adalah turunan dari volume, yaitu dV per dt. Untuk mencari dV per dt dapat kita lakukan dengan menggunakan rumus dV per dr dikalikan dengan dr per dt ditambah dengan dV per dH dikali dengan dH per dt. Rumus dari volume sendiri untuk kerucut sama dengan 1/3 pi r kuadrat H. Karena di sini menggunakan kedalaman, jadi kita menggunakan H. H tadi sudah kita ketahui bahwa H sama dengan 120 inci. Kita tuliskan. Kemudian untuk dH per dt sama dengan 3,6 inci per menit. Kemudian kita memerlukan dV per dH. Jadi kita cari untuk dV per dH. V sama dengan 1/3 pi r kuadrat. Kita turunkan parsial terhadap H menjadi 1/3 pi r. Kemudian kita masukkan di sini untuk R sama dengan 48 inci. Jadi dV per dH kita ketahui sama dengan 768 pi. Kemudian untuk bagian R kita ketahui tadi jari-jari sama dengan 48 inci. Kita tuliskan R sama dengan 48 inci. Kemudian dr per dt sama dengan 24 inci per menit. Di sini kita membutuhkan dV per dr atau turunan parsial V terhadap R. Untuk rumus V sama dengan 1/3 pi R kuadrat H. Kita turunkan terhadap R menjadi 2/3 pi RH. Kemudian kita masukkan untuk R sama dengan 48 inci dan H sama dengan 120 inci. Hasilnya menjadi 3840 pi. Karena bentuk-bentuk untuk dimasukkan ke rumus kita sudah dapat, yaitu dH per dt dan dV per dH, kemudian dr per dt dan dV per dr. Sudah kita ketahui, dapat langsung kita masukkan ke rumus mencari kecepatan. Kita masukkan dV per dr sama dengan 3840 pi dikalikan dengan dr per dt, yaitu sama dengan 24. Jadi 3840 pi dikali 24 ditambah dV per dH sama dengan 768 pi dikali dengan dH per dt sama dengan 3,6. Jadi dV per dH dikali dH per dt sama dengan 768 pi dikali dengan 3,6. Kita hitung 3800 pi dikali dengan 24 sama dengan 92.160 pi ditambah dengan 768 pi dikali dengan 3,6 dihasilkan 2764,8 pi. Jadi 92.160 pi ditambah dengan 2764,8 pi. Kita tambahkan dihasilkan 94.024,8 pi inci kuadrat per menit.
ini adalah kecepatan. Ini adalah percepatan. Kemudian untuk contoh soal yang terakhir adalah contoh soal mengenai gradient. Tentukan turunan f untuk x sama dengan y sama dengan 4x ini seharusnya kuadrat. Dan ini juga untuk y harusnya kuadrat. Untuk fxy sama dengan 4x kuadrat dikurangi xy ditambah dengan 3y kuadrat di titik P sama dengan 2, min 1 yang searah dengan vektor R sama dengan 4i plus 3j. Untuk mengetahui turunan yang searah dengan vektor, kita dapat menggunakan rumus drf sama dengan vektor R dibagi dengan besar vektor R dikali dengan gradien f. Di sini kita pertama untuk memenuhi rumus ini, pertama kita mencari gradien f. Gradien f itu adalah turunan parsial f terhadap x untuk i ditambah dengan turunan parsial f terhadap y untuk c ditambah dengan turunan parsial f terhadap z untuk k. Dapat kita ketahui bahwa di sini tidak terdapat k dan hanya terdapat i dan j, sehingga kita masukkan ke dalam sini. Menjadi gradien f sama dengan 8x min y untuk i ditambah dengan min y plus 6 min x plus 6y untuk j. Kemudian yang ditanya adalah di titik P sama dengan 2, min 1. Kita masukkan titik P. Kita masukkan 2 di X dan min 1 di Y, sehingga kita ketahui bahwa gradien F pada titik P sama dengan 2, min 1 sama dengan 17i dikurangi 8j. Kemudian di sini kita juga memerlukan vektor satuan R. Vektor satuan R itu sama dengan vektor R dibagi dengan besar vektor R. Kita masukkan. Vektor R sama dengan 4i plus 3j dibagi dengan besar vektor R. Besar vektor R itu sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Dihasilkan sama dengan 5. Jadi dapat kita ketahui bahwa vektor satuan R sama dengan 4i plus 3j per 5. Kemudian setelah kita ketahui semua yang kita butuhkan, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu drf sama dengan vektor satuan R dikali dengan gradien F. Kita masukkan. Vektor satuan R sama dengan 4i plus 3j per 5 dikali dengan gradien F sama dengan 17i dikurangi 8j. Kita hasilkan drf sama dengan 44 per 5. Sekian pembahasan contoh soal kalkulus vektor dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih.